Masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Demi bisa menikahi gadis pujaannya, seorang pemuda yang bekerja di sebuah pusat perbelanjaan nekat membobol mobil dan mencuri perhiasan emas. Dapur umum di Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda sepenuhnya sudah siap untuk salurkan makanan bergizi gratis. Lomba kuliner dengan menu makanan khas Nusantara menampilkan berbagai menu masakan dengan bahan dasar dari laut. Cek kesehatan gratis atau CKG di SD Negeri 002 Balikpapan Tengah Selasa siang diikuti ratusan peserta didik mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Kepala SD Negeri 002 Balikpapan Tengah mengatakan jumlah peserta didik di sekolah tersebut sebanyak 671 anak. Pelaksanaan CKG di hari pertama ini diberikan kepada peserta didik di kelas 1, 4, dan 5. Khusus peserta didik di kelas 1 mendapatkan vaksin campak, sedangkan kelas 5 khusus untuk perempuan diberikan vaksin HPV untuk mencegah penyakit mulut rahim. Jaringannya juga melihat cek buta warna, juga kesehatan kuku, gigi, rambut, telinga, kayak gitu sih. Ini untuk kelas berapa, Bu? Ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini yang dilaksanakan sekarang? Kalau yang sekarang kita dibagi 2 hari. Hari ini itu kelas 1, kelas 4, dan kelas 5. Bu, hari ini juga ada vaksin, Bu, ya? Mungkin bisa dijelaskan vaksin apa sih itu? Kalau untuk kelas 1 vaksinnya campak, kalau untuk kelas 5 itu bagi murid yang putri aja vaksinnya vaksin HPV. Untuk total siswa keseluruhan ada berapa, Bu? Kita di sini ada 671 siswa. Pemeriksaan kesehatan gratis seperti ini membuat para orang tua peserta didik senang. Dengan begitu, mereka bisa memahami kondisi anaknya masing-masing. Alhamdulillah ya, kita sebagai orang tua senang ada pelayanan seperti ini. Jadi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, untuk kesehatan anak-anak, ya kan, bisa lebih terjaga lagi. Hasilnya gimana anaknya, Bu? Hasilnya tadi dicek matanya bagus, telinga bagus, imunisasi vaksin nggak nangis, cuman gigi ada yang bolong. Untuk giginya gimana, Bu? Gosok gigi rajin setiap hari. Untuk wilayah Balikpapan, cek kesehatan gratis atau CKG ini akan dilakukan di seluruh sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Gedung milik Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Tarakan inilah yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai sekolah rakyat. Saat ini gedung tersebut sudah sepenuhnya siap untuk dimanfaatkan. Pihak Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tarakan menyebut, fasilitas yang saat ini sudah disiapkan itu mulai dari ruang kelas hingga kamar tidur. Selain itu, ada juga ruang guru, laboratorium, ruang makan, dan fasilitas lainnya. Empat ruangan kelas, ruangan belajar, ini alhamdulillah sudah siap digunakan, termasuk meubilernya, bangku, meja, dan papan tulis untuk ini sudah siap untuk ruang belajar. Selain ruang belajar, ada 4 itu juga untuk asrama. Asrama juga alhamdulillah sudah siap. Kebetulan kita punya asrama, memang kapasitas yang asrama yang utama itu ada untuk 80 anak, dan sisanya 20 itu kebetulan menggunakan ex rumah jabatan kepala UPTLK yang sudah diserap juga dan sudah siap juga.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Tarakan menyatakan saat ini masih dalam proses verifikasi calon siswa. Jika tak ada aral melintang, maka proses belajar mengajar di sekolah tersebut mulai bisa dilaksanakan awal September 2025. Kalau berdasarkan informasi yang kami terima itu, ini kan masih proses verifikasi calon siswa ya oleh Dinas Kemensos melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Dan kalau ini selesai mungkin awal September itu sudah bisa mulai ya. Kalau informasi yang masuk tahap 2 sekolah rintisan sekolah rakyat itu diperkirakan awal September. Penggunaan bangunan milik Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan untuk sekolah rakyat ini bersifat sementara. Itu karena nantinya pemerintah pusat melalui Dinas Sosial akan membangun gedung sekolah rakyat secara permanen. Untuk lokasinya direncanakan di Kecamatan Tarakan Utara. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Berbagai jenis menu yang menggugah selera ini ditampilkan saat digelar Lomba Kuliner Khas Nusantara di Balai Desa Benua Baru Ilir, Sangkulirang, Kutai Timur. Lomba ini digelar untuk meramaikan perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Puluhan peserta ini umumnya menampilkan masakan dengan ciri ikan laut. Ini karena warga di kawasan tersebut hidupnya di dekat laut. Karena menariknya menu makanan yang disajikan oleh masing-masing peserta membuat juri kewalahan untuk memberikan penilaian. Tujuan lomba ini adalah untuk mengangkat kembali warisan kuliner Nusantara yang bersifat tradisional, yang mana di Kecamatan Sangkulirang ini, utamanya di Desa Benua Baru Ilir ini adalah wilayah pesisir, sehingga memang lebih banyak makanan yang berasal dari laut yang menjadi objek para peserta lomba. Lomba masak antara dusun, desa, DDI dengan tema menu Nusantara dalam rangka memperingati perayaan HUT kemerdekaan RI yang ke-80. Harapan kami dengan kegiatan ini dapat menggali potensi yang ada di masyarakat dan mempertahankan budaya sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Lomba masakan khas Nusantara di Sangkulirang ini menjadi penutup kegiatan lomba untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Amir Hamzah dan Adi Sagaria melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.